Film Cryptoman dibuka dengan kisah seorang siswa jenius bernama Do-hyun yang bersekolah di sekolah elit Korea Selatan lewat jalur beasiswa. Nilainya selalu berada di peringkat atas, bahkan dia dikenal sebagai murid terpintar nomor 2 di sekolah itu. Tapi, di balik kepintarannya, hidup Do-hyun jauh dari kata nyaman. Dia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya pergi sejak dia kecil, dan ibunya hanya bekerja sebagai perawat di panti jompo untuk menghidupi mereka berdua. Setiap hari Do-hyun berjalan kaki ke sekolah, sementara teman-temannya datang dengan mobil mewah. Karena latar belakangnya itu, Do-hyun sering merasa tidak dianggap meskipun prestasinya luar biasa. Di sekolah, perhatian para guru justru lebih tertuju pada seorang siswa disabilitas yang selalu dikasihani. Anehnya siswa itu datang ke sekolah diantar mobil Mercy mewah. Hal ini membuat Do-hyun semakin merasa dunia tidak adil. Suatu hari Do-hyun tidak sengaja mendengar percakapan para guru yang membahas beasiswa kuliah. Awalnya beasiswa itu akan diberikan kepada Do-hyun karena nilainya paling tinggi, tapi kemudian diputuskan untuk diberikan kepada siswa disabilitas tersebut. Mendengar hal itu, Do-hyun langsung terpukul. Dia mencoba membicarakan keputusan itu dengan guru, tapi semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya saat di kelas, pensil siswa disabilitas itu jatuh dan Do-hyun membantu mengambilkannya. Saat itulah dia melihat tulisan tangan siswa itu sangat rapi dan indah. Entah kenapa momen kecil itu membuat Do-hyun semakin ragu dengan masa depannya sendiri. Di rumah ibunya selalu mencoba menenangkan dan hanya bisa mendoakan agar suatu hari nanti anaknya berhasil. Do-hyun akhirnya memutuskan untuk tetap berjuang meskipun hidup terasa tidak adil. Beberapa tahun kemudian Do-hyun lulus SMA dan berhasil masuk perguruan tinggi. Di kampus dia mulai membangun kepercayaan diri lagi dan mengikuti berbagai program magang. Suatu hari saat menunggu wawancara magang, dia melihat seorang mahasiswa lain mondar-mandir dengan wajah panik karena sangat lapar. Kita sebut saja namanya Rasya. Do-hyun akhirnya berbagi makanan dengannya, dan dari situ mereka mulai akrab. Tak lama kemudian, Do-hyun dipanggil wawancara oleh para petinggi perusahaan. Dia menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri. Saat ditanya siapa tokoh idolanya, Do-hyun menjawab Steve Jobs. Jawaban itu membuat para pewawancara terkesan, dan akhirnya Do-hyun diterima sebagai peserta magang. Beberapa hari kemudian, Do-hyun dan Rasya dipanggil oleh seorang petinggi perusahaan bernama Kyung-jin. Mereka diajak makan dan diperlakukan dengan baik, tapi ternyata ada maksud tersembunyi. Kyung-jin meminta mereka menyusun laporan keuangan perusahaan selama dia pergi ke luar negeri. Tugas itu cukup sulit terutama bagi Rasya yang tidak terlalu mengerti soal coding maupun penyusunan laporan. Akhirnya, Do-hyun mengambil alih sebagian besar pekerjaan dan bahkan mengubah beberapa pengeluaran agar terlihat seperti biaya pengembangan aplikasi. Laporan itu berhasil diselesaikan dengan sangat rapi dan membuat perusahaan puas. Sejak saat itu, hubungan Do-hyun dan Rasya semakin dekat. Suatu malam mereka diajak makan di restoran mewah oleh Kyung-jin sebagai bentuk terima kasih. Rasya yang belum pernah makan steak terlihat sangat bahagia menikmati makanannya. Tak lama kemudian Do-hyun dan Rasya membaca pengumuman dari pemerintah tentang kompetisi bisnis dengan hadiah sekitar 800 juta won. Mereka langsung melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mengubah hidup. Keduanya mulai bekerja keras menyiapkan konsep bisnis. Mereka begadang hampir setiap hari, bahkan hanya tidur 3 jam demi menyempurnakan ide mereka. Usaha itu akhirnya terbayar ketika Do-hyun dan Rasya berhasil memenangkan kompetisi tersebut dan diundang makan bersama pejabat pemerintah. Kemenangan itu membuat nama mereka mulai dikenal sebagai duo muda berbakat. Setelah itu, mereka terus mengikuti berbagai kompetisi bisnis dan hampir selalu menang. Perlahan kondisi keuangan mereka berubah. Dari yang awalnya kesulitan uang, kini mereka mulai memiliki banyak tabungan. Kesuksesan mereka menarik perhatian seorang pengusaha bernama Kevin yang tertarik berinvestasi pada proyek blockchain dan cryptocurrency. Bagi Do-hyun ini adalah peluang besar untuk menjadi kaya. Mereka kemudian menciptakan sebuah cryptocurrency bernama Momicoin. Kevin meminta Do-hyun menjadi wajah utama proyek tersebut karena reputasinya sebagai anak muda jenius bisa membuat orang percaya. Kevin sendiri memilih bekerja di balik layar.
Do-hyun mulai sering tampil di media menjelaskan tentang potensi mommy coin kepada publik. Banyak orang percaya padanya dan mulai membeli koin tersebut. Dalam waktu singkat, nilai mommy coin melonjak drastis. Do-hyun pun berubah menjadi figur terkenal yang dianggap sebagai harapan bagi banyak orang untuk keluar dari kemiskinan. Setahun kemudian, mommy coin bahkan berhasil masuk ke dalam daftar 20 besar cryptocurrency dunia. Do-hyun mendapat julukan God Do-hyun dan namanya masuk daftar 30 orang terkaya di bawah 30 tahun versi majalah Forbes. Namun, kesuksesan itu perlahan mengubah sikapnya. Do-hyun mulai merasa semua pencapaian itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri dan jarang mengakui kontribusi rahasia. Hubungan mereka pun semakin renggang. Di sisi lain, Kevin terus mengingatkan bahwa dalam dunia kripto, kepercayaan publik adalah segalanya karena semua orang bermimpi cepat kaya. Selama orang percaya, nilai koin akan terus naik. Tapi kesuksesan yang terlalu cepat mulai menimbulkan kecurigaan dari pemerintah Amerika dan Korea Selatan. Mereka khawatir kasusnya akan seperti runtuhnya Terra Luna pada tahun 2022. Do-hyun dan Kevin dipanggil untuk memberikan penjelasan tentang kenaikan nilai mommy coin yang sangat cepat. Kevin menjawab dengan diplomatis, tapi Do-hyun yang masih muda dan emosional sempat melontarkan komentar yang menyinggung pihak Amerika. Masalah belum selesai ketika nilai mommy coin mulai turun. Awalnya penurunan itu kecil, tapi lama-kelamaan semakin besar. Kevin yang melihat situasi berbahaya akhirnya mengambil keputusan ekstrem, yaitu melakukan rug pull dan kabur dengan semua uang investor. Do-hyun sangat marah ketika mengetahui rencana itu, tapi Kevin tidak peduli dan mengatakan bahwa dia adalah pemilik perusahaan. Dalam waktu singkat, mimpi Do-hyun runtuh. Nilai mommy coin jatuh hingga 99%. Banyak orang kehilangan seluruh tabungan mereka. Bahkan ada yang menjual rumah dan tanah demi membeli koin itu. Berita kehancuran mommy coin langsung menyebar, dan Do-hyun dituduh sebagai penipu besar, sementara Kevin menghilang tanpa jejak. Do-hyun akhirnya menyadari bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan. Semua kecerdasannya tidak cukup untuk memahami permainan besar di dunia bisnis. Pada akhirnya, Do-hyun ditangkap oleh pihak berwenang dan dijatuhi hukuman penjara yang sangat panjang. Di dalam penjara, dia baru mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa siswa disabilitas yang dulu mendapatkan beasiswa ternyata hanya berpura-pura sakit demi mendapatkan simpati. Mendengar hal itu, Do-hyun hanya bisa terdiam, karena selama ini dia membenci sesuatu yang bahkan bukan kenyataan. Film Crypto Man yang terinspirasi dari kisah nyata ini akhirnya ditutup dengan pesan bahwa di era teknologi, peluang menjadi kaya memang semakin terbuka, tapi godaan untuk mengambil jalan pintas juga semakin besar, dan seringkali justru membawa kehancuran bagi orang yang terlalu percaya pada mimpi kaya instan.